Assalamualaikum Mbak Desca ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Al Khairo ya, Mbak Neni Jamba, Mbak Dirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Oke, gimana kabarnya? Oke, siap Mbak Al Khairo, siap Mbak Yulianti ya, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Siap Mbak Fitri ya, siap ya. Oke, Mbak Tri, Assalamualaikum Mbak Gami ya. Siap Mbak Nur, Assalamualaikum Mbak Dasini ya. Mbak Wahyu, iya Mbak Vina, Mbak Ai Mulyati, Mbak Al Khairo, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga selalu happy dan semuanya berjalan dengan baik ya. Oke, siap Mbak India ya. Oke, baik-baik. Kita doa dulu baru aku jawab ya. Siap Mbak Vina, Mbak Tri, Mbak Isti Wiwin, Mbak Aulia, Mbak Arlin ya. Oke, Mbak Frida, Mbak Vina. Kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Lapor Zah belum mandi ya. Belum mandi ya Allah. Udah jam berapa ini? Oke ya teman-teman ya, siap ya. Oke. Aku sudah mandi dari tadi, udah banyak yang aku lakuin guys. Siap ya Mbak Yuni ya, Masya Allah. Teman-teman kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Dingin, oh iya sih. Air di tempatku nggak dingin guys, karena cuaca di tempatku kan panas ya. Jadi airnya kan dari dalam tanah tuh kan. Jadi nggak terlalu dingin sih. Siap ya Mbak Mama Jana, Mbak Yatin Tini ya, Masya Allah. Aku boleh mulai kira-kira? Boleh mulai ya? Ya kita doa Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Aku lanjut ya. Ustazah gimana doanya melembutkan hati orang tua? Orang tua kalaupun hatinya keras tetap anak harus memaklumi dan mengalah. Minimal kalaupun tidak melawan ya diem ya. Karena cara berpikir orang tua itu beda dengan cara berpikir anak. Itu disebabkan faktor lingkungan, faktor zaman, perkembangan zaman, nilai-nilai keluarga, latar belakang kehidupan dengan suaminya, latar belakang lingkungan anak yang tentu berbeda dengan orang tua. Dan itu hal yang mesti dipahami. Boleh gemes tapi nggak boleh diungkapkan. Ya sambil berdoa, Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya dengan orang tua itu nggak bisa kita guys. Mau kita melawan marah ke arah manapun kita akan tetap salah. Di mata siapa? Bukan di mata dia tapi di mata Allah. Bahkan kalau dia kafir pun kita tetap harus berbakti. Kalau dia salah kita mengingatkan. Mengingatkan pun tidak boleh bikin sakit hati. Nah kayak gitu prinsipnya ke orang tua ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya, mengingatkan pun nggak boleh sakit hati ya. Oke gitu ya. Pagi ini ritual subuh lengkap Masya Allah ya. Oke gitu ya. Jadi dengan orang tua itu banyak-banyak lapang hati. Karena memang usia nggak tergantung pada kematian tidak ada hubungan dengan usia. Tapi kita takut nggak lama lagi kita berbakti. Jadi kepada orang tua tuh kayak gitu aja prinsipnya guys. Kita berbakti aja. Karena mungkin nggak lama lagi juga kayak gitu loh. Karena mungkin nggak lama lagi juga tutup kesempatan kita untuk bakti kepadanya. Kakak kalau orang tua selalu nyakitin anaknya gimana Kak? Nggak ada, udah nggak usah bawa hati, anak harus lebih dewasa dibanding orang tua ya. Nah jadi boleh dipendam untuk orang tua kalau mau diungkapkan tanpa menyakiti ya. Ustazah, oke, kalau penghasilan suami istri digabung, enggak, zakat itu enggak digabung. Zakat itu penghasilan masing-masing yang masing-masing itu minimal 13 juta. Kalau ibunya, suaminya 5 juta, istrinya 20 juta, yang wajib zakat adalah istri ya. Oke. Ustazah gimana cara oke gitu ya. Ustazah kalau pas sholat ingus meler apa boleh dilap? Boleh dilap nggak apa-apa. Melernya kalau kena mukena pun nggak apa-apa karena ingus itu nggak najis. Pas kecil aku pernah nyolong tebu, iya kan. Nah kok sama ini lewat kebun kok kangen pengen nyolong lagi. Astagfirullah, aku kira pertanyaan Mbak Frida ini ada-ada aja. Aku kira ustazah aku pernah nyolong tebu. Gimana cara menghapus dosanya? Itu oke guys. Ini ndak aku pernah nyolong tebu, kok kangen pengen nyolong lagi? Baik lah guys. Oke, ada aja, masih pagi nih, ngadi-ngadi. Oke ya, jadi gitu ya guys, pagi-pagi semuanya ya.
Oke, Ustazah, kalau orang tua udah meninggal, boleh nggak diakikahin? Jangan. Orang tua meninggal boleh dikurbankan. Kurban atas nama orang tua, jangan akikah. Ya, Ustazah, banyak orang melihat dosa seseorang tapi tidak dengan taubatnya. Maksudnya gimana, Mbak? Ya, oke, gitu ya. Aman ya, siap Mbak Tuti ya. Oke, pagi semuanya ya. Saya nggak pernah mau sholat dan nggak pernah jujur sama istri. Kalau menantu saya nggak pernah sholat dan nggak pernah jujur sama istri. Ingatkan untuk sholatnya dan kasih efek jerah untuk nggak pernah jujurnya. Dia harus tahu efek kalau dia nggak jujur. Si istri harus tegas walaupun tidak menyakiti. Oke, oke. Nah, gitu ya. Ada anak kecil nyolong rambutan, kita ikut makan, jangan. Kita nasehatin, nanti jangan nyolong lain kali ya. Karakter itu nggak boleh dibangun dari kecil. Ujung-ujungnya kalau sering nyolong rambutan, nyolong-nyolong mangga orang, besarnya dia akan jadi orang yang tidak jujur, kalau kerja suka kabur, kalau di kantor suka curi-curi absen, kalau di kuliah suka minta absenin sama kawan, suka nyontek, kalau dia berdagang dia tidak amanah dan tidak jujur, kalau dia jadi pengusaha, pengusaha yang tidak akan pernah baik dan ujung-ujungnya efek sampingnya dia nggak akan sukses. Di situ-situ aja. Hanya perkara nyolong. Ini bukan soal rambutannya, tapi soal karakternya. Ya, karakter itu dibangun dari hal-hal yang seperti itu ya. Sama dengan orang kalau udah makan bakso, terus dia bilang, nggak enak lah. Setiap dia makan sate lagi, aduh kurang garam nih. Dia makan lagi, aduh ini kurang nih. Kalau ada kerupuk pasti lebih enak. Itu bukan soal kerupuknya, bukan satenya, bukan soal baksonya. Tapi soal inside self-nya dalam dirinya itu memang ada jiwa yang tidak syukur. Maka ketika dia tidak bisa mensyukuri makanan yang kecil, biasanya dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jadi karakter itu terpancar dari sikap. Makan makan aja lah, itu yang ada yang dimakan. Sama dengan nyolong. Karakter nyolong itu bukan soal seberapa besar yang dia colong, tetapi soal karakter yang akan dibangun di masa depan. Nah itu kasihan nanti anaknya, diingatkan dia gitu kan. Nah, Ustazah, hukum kita diumrohkan tapi nggak tahu uangnya dari mana. Nggak usah dipikirin kalau diumrohkan, pergi umroh aja. Jangan pula audit harta orang. Dari mana aku nih? Dari uang mana? Nggak usah ya. Kan itu pemberian, itu hadiah. Soal dosanya dia yang atur ya. Oke, Ustazah, anakku susah banget untuk sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Ini memang tidak mudah karena yang memberi hidayah bukan kita. Hidayah itu ada dari Allah. Tugas kita yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Kalau dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan bantahan yang baik. Dan kemudian wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi lebih taat dibanding kita. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi semua anak itu seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya hidayah belum sampai, kita mau kayak gimana. Di dinding boleh nggak nempelin ayat Al-Quran? Boleh. Kalau beras berapa ratus kilo yang wajib zakat? Maksudnya beras gimana Mbak? Oke, siap ya Mbak Soleha. Kalau lihat orang lain terbuka aurat, misal rambut tapi nggak kenal, apa harus kita kasih tahu? Tidak. Ya, kita hanya mengingatkan orang-orang yang kenal dan di depan mata kita. Jadi jadi gini, ketika kita lagi makan, ada orang seksi, ada orang tampil seksi, nggak usah semuanya teman-teman ceramahi. Duduklah teman-teman di bangku kasir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Jadi kalau orang itu tidak kenal sama kita, maka sikap dakwah kita adalah menolak dalam hati. Itu cukup. Aduh, kok dia kayak gitu ya? Aduh, sayang banget loh dia marah sama orang tuanya. Aduh, kasihan banget ya anaknya dipukulin. Aduh, cukup gitu aja. Oke, kalau di orang yang kita nggak kenal, cukup menolak dalam hati. Tapi kalau orang yang kita kenal, menolak dalam hati dan perbuatan. Dan kalau dia orang terdekat kita, naik level ketiga, menolak dalam hati, dalam perbuatan, dan punya target agar dia bisa berubah. Nah, seperti itu. Beda dia cara dakwah itu kan. Nah, makanya kan khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan dan seterusnya. Janganlah teman-teman naik ke atas mimbar kafe itu, kalau duduk di kafe, pengumuman, pengumuman, pakailah mikrofon tongsis ya.
Jangan ya, aku aja tidak begitu ya guys, cukup aku menolak dalam hati saja. Ada orang suka mukulin anaknya, aku tolak dalam hati. Ada orang lihat suka ngemis, padahal dia saya tolak dalam hati aja. Oke, ada orang yang mukulin kucing, padahal kucing itu baru naik aja ke atas meja makannya, tolak dalam hati aja. Kayak gitu ya guys. Nah, oke gitu ya. Nah, cuma dulu di masa muda ya. Di masa muda dulu ya kan. Namanya kan kita nih pernah muda termasuk aku ya kan. Dulu aku itu agak sedikit ini guys, agak sedikit frontal tapi lembut gitu. Aku teringat satu kejadian itu bagi aku udah termasuk marah ya, bagi aku ya. Karena aku memang tipenya yang nggak marah kayak gitu. Ada aku makan, dia makan, kayak ini kita ngobrol ya guys. Terus ada kucing mau ngambil sisa makanannya itu, naik kucing gitu. Terus naik tuh ke makanannya itu. Ini versi masih muda ya, bukan versi sekarang, sekarang nggak boleh ya. Nah terus menaik kucing ke atas makanannya, dia pukul itu. Nah aku sakit hati guys, aku sedih kalau kucing digituin gitu. Aku teringat baginda Nabi, bagaimana kalau kalau, mainannya atau kesukaannya digituin gitu kan. Akhirnya apa yang aku lakukan, aku kumpulin semua kucing-kucing guys. Bang kumpulin semua kucing itu, belikan satu ayam masing-masing, pukul kecil-kecil, kasih semuanya. Itu di depan dia. Nah itu marahku banget itu. Nah itu aku udah marah banget. Dia tercengang. Nah, dalam hatiku nggak pakailah gaya-gaya kayak gitu. Kalau nggak mau kasih aja nggak usah dipukul. Kumpulin semua kucing-kucing di sini, beliin satu-satu ayam, pukul-pukul, kasih semua, berjemaah. Jangan seperti itu kan. Nah itu udah membuat dia cukup terluka sih. Sikap aku itu membuat dia cukup tersinggung dan terluka. Tapi itu dulu. Nah maksud aku idealnya nanti lain kali menolak dalam hati aja. Jangan seperti aku ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, zakat mal dikasih ke adik boleh nggak? Adik itu boleh ya, karena adik bukan tanggung jawab kita ya teman-teman ya. Ustazah, oke kalau sakit stroke kakinya nggak bisa berdiri apakah boleh wudhunya tayamum? Selagi bisa pakai air ya, minta ambilkan air, kalau nggak bisa ambilkan air ya teman-teman bisa bertayamum ya. Marahnya ustazah boleh ditiru. Jangan di depan orangnya, dia udah pergi dulu baru dikasih kucingnya makan. Nah aku kan masih muda Bang, usia-usia 20-an kan. Nah usia-usia belasan tahun kalau nggak salah, nggak puluhan, belasan tahun ya. Oke, kalau lihat orang dipukul masa kita diam aja dalam hati, oh beda. Ketika ngelihat orang yang dipukul itu udah melanggar hibzun nafs, udah melanggar nyawa, udah mendatangkan kepada nafs. Nafs itu adalah jasad dan itu harus ditegur. Bila perlu lapor polisi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana cara menyintai Allah? Wah ini belum pernah ditanyakan. Bagaimana cara mencintai Allah? Kebetulan ini aku buat videonya pagi ini. Jadi gini. Kalau kita sayang dengan seseorang, kalau ada orang sayang sama kita, kan dia suka bilang tuh misalnya suami istri, I love you ma, love you pa, aku sayang kamu gitu kan. Nah itu kan perkataan. Tapi bagaimana jika perkataannya itu sayang, tapi tidak pernah dibuktikan dengan perbuatan. Kira-kira teman-teman seneng nggak? Enggak. Teman-teman akan bilang dia bohong. Ah dia cuma bilang sayang tapi nggak pernah bukti selalu ada saat aku butuhkan gitu kan. Ah, dia bilang sayang tapi yang aku nggak suka dia kerjakan gitu kan. Omongan sayang itu sama dengan zikir dalam lisan. Perbuatan itu namanya zikir perbuatan. Zikir itu mengingat Allah. Dengan Allah juga seperti itu logikanya biar paham. Kita zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah itu zikir lisan. Kita ingat Allah tapi nggak cukup. Kita harus buktikan dengan perbuatan kalau kita mengingat Allah setiap waktu. Nah, bagaimana cara mengingat Allah setiap waktu? Kira-kira kalau kita mau melakukan sesuatu, ini Allah suka nggak ya? Kayaknya Allah nggak suka nih, tinggalkan. Kita mau gosipin orang, aduh nih kayaknya Allah marah nih, tinggalkan. Ingat Allah gitu loh guys. Kita mau buka aurat keluar rumah, aduh ini kan Allah nggak suka nih, tinggalkan. Nah jadi dibuktikan dengan perbuatan. Sama dengan teman-teman dengan suaminya. Lagi sayang-sayangnya banget, aduh aku kalau kayak gini pasti abang nggak suka nih. Teman-teman nggak kerjakan. Aduh aku kalau kayak gini pasti anakku nggak suka nih. Teman-teman kan tinggalkan. Dengan Allah kayak gitu juga. Kira-kira mau berbuat dosa Allah nggak suka nih. Kalau teman-teman udah tinggalkan apa yang Allah tidak suka, kan kita tahu tuh, aduh ini Allah suka nih. Pasti nih Allah senang nih kalau aku ngelakuin ini. Teman-teman lakukan. Jadi zikir itu mengingat Allah itu lisan dan perbuatan. Kalau cuma lisan tapi tanpa perbuatan itu bukan seutuhnya mencintai Allah. Tapi kalau perbuatan kita kerjakan dan lisan juga kita kerjakan itu namanya mengingat Allah. Jadi seperti itu guys. Kan banyak orang zikir dan gosip jalan juga ya kan. Dia zikir tapi dia buka aurat juga. Dia zikir tapi dia uh,
melakukan dosa juga dalam perbuatan. Jangan, mencintai Allah itu lisan dan perbuatan. Nah, makanya dipikir-pikir dulu, kira-kira yang dilakukan ini dosa nggak? Kira-kira yang dilakukan ini benar nggak? Seperti itu. Supaya kita menyatakan bahwa ternyata, kita bisa melakukan apa yang Allah tidak suka. Itulah namanya ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita itu melakukan sesuatu seakan-akan kita tuh lihat Allah. Kita lihat Allah, kayak gini Allah marah nih, kayak gini dosa nih. Seakan-akan kita lihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, percayalah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu cara mengingat Allah every time, every place. Ya dimanapun kita mengingat Allah. Jadi lisan dan di perbuatan. Kalau dalam hati jelas. Jadi hati-hati, jangan cuma dibuktikan dengan lisan, juga dengan perbuatan. Anak di luar nikah bin ke siapa? Bin Abdullah ya, bin Abdullah. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, hutang tak dibayar sampai meninggal. Maka dia akan berdosa kecuali ahli warisnya membayarkan. Gaji bulanan digabung sama uang, seperti bayar zakat enggak? Digabung semua penghasilan. Lalu kemudian kita keluarkan 2,5% kalau dia udah di atas 13 juta. Kalau mau sholat taubat itu kapan? Kapan pun siang dan malam boleh ya. Jadi kecuali habis subuh dan habis asar. Kalau ngaji boleh tiduran nggak karena badan capek? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi baca Al-Qur'an itu termasuk berzikir dan boleh dilakukan dalam keadaan berbaringnya. Oke, Ustazah, oke, boleh nggak makan di rumah orang Natalan? Boleh. H-1 atau H+1. Di hari Natalnya nggak boleh. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Ustazah, oke. Hai, hai, hai. Oke, cepet kali ya aku bicara ya. Ustazah, apakah saya berdosa ada orang menggunakan nama kita untuk riba yang kita tidak tahu? Kalau kita tidak tahu tidak berdosa, tapi kalau kita sebagai penjaminnya maka kita berdosa. Oke gitu ya. Zikir apa harus wudu dulu? Enggak Mbak ya. Misalnya kita mau zikir dan doa habis sholat itu enggak harus wudu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buang angin. Nah, terus kan zikir dan doa tuh, itu tidak harus wudu, nggak apa-apa ya. Cuma sunnah saja berwudu ya. Belum akikah waktu kecil bolehkah berkurban? Silahkan Mbak, itu nggak ada hubungannya. Itu dua ibadah yang berbeda yang tidak boleh saling mengkanibalkan ya. Ustazah, oke, bagaimana sikap kita kalau kita suka digibahin? Abaikan saja ya. Apalagi cuma gibah ya kan, gibah ghibah itu adalah ujian hidup yang paling rendah, yang paling mudah, yang paling gak ada arti. Karena kalau ibarat sakit, ghibah dan fitnah orang itu ibarat kita sakit flu. Semua orang pernah merasakan, semua orang pernah jadi korban, semua orang pernah mendapati ghibah dan fitnah itu. Abaikan, jangan habiskan energi kita untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan. Karena diklarifikasi pun yang pembenci tidak akan percaya, yang menyukai juga tidak perlu itu. Oke. Ustazah, kalau punya hutang puasa sampai mati itu gimana? Maksudnya selagi sudah bertaubat sudah aman ya, gitu. Iya, jadi, ya gitu Ustaz. Iya, kalau digibahi dan difitnah, gibah itu ndak bakal lama. Mau artis kelas dunia pun gibah itu akan tertutup dengan berita baru. Ya sama dengan, orang-orang yang digibahin di RT, di RW, di pengajian, itu nggak bakal lama. Semakin kita diam, semakin dia gampang meredam. Tinggal nanti difilter, mana yang percaya dengan fitnah itu berarti bukan kawanku. Mana yang tetap membela aku walaupun aku salah misalnya. Gibah itu kan kalau kita salah, kalau nggak salah kan fitnah. Maka itu bagian dari temanku. Tinggal kita pantau, analisa, hindari yang percaya dan syukuri yang masih ada. Segampang itu aja. Nggak bakal lama, orang juga punya beban hidup, nggak mungkin gibahin kita terus, mau sampai kapan dia sanggup ya. Toh juga belum tentu orang percaya kok dengan kalimat-kalimat dia, belum tentu, aman aja. Ustazah, puasa yang dulu-dulu gimana cara bayarnya? Kalau ingat boleh bayar sekarang, kalau nggak ingat segera bertobat ya.
Ustazah, zikir dalam hati benar ndak? Tidak ada cara lisan. Tidak. Zikir dalam hati boleh, dilisankan juga boleh. Kalau, diberi makanan sama orang non-muslim, ambil, makan, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Ya saling memberi hadiah ke non-muslim, saling memberikan masakan, boleh. Yang pasti dia tidak makan makanan yang haram, itu aja yang perlu dipastikan ya. Teman saya pinjam hutang meninggal, aku tidak dihubungi ahli waris, tapi aku ikhlaskan, boleh ya. Mungkin ahli warisnya nggak tahu ya, Mbak boleh datang ke ahli warisnya kalau Mbak nggak ikhlas. Gimana sedekah subuh dikasih sama pembantu? Boleh, nggak masalah di luar gaji ya. Karena sedekah subuh itu harus menyenangkan orang. Kalau dalam gaji dia nggak senang, dia be aja orang itu hasil kerja keras dia. Kalau umroh sendiri hukumnya gimana? Sedangkan suami masih belum berani. Kenapa belum berani umroh? Ada apakah di sana? Iya nggak apa-apa, asal suaminya ridho, kita pergi umroh, itu kan nggak sendiri. Kita kan bersama mahram, teman-teman perempuan kita, teman-teman satu pesawat kita, itu kan mahram kita ya. Bolehkah kita akikah buat diri sendiri? Dalilnya lemah, walaupun ada dalil yang membolehkan, tapi kekuatan dalilnya lemah. Banyak dosa takut pergi umroh, salah. Justru banyak dosa pergilah umroh biar dosanya diampuni di sana. Agak lain pun ya. Orang oke. Justru banyak dosa pergi umroh. Nah, kalau kita duduk di kalangan orang-orang yang berilmu, aku udah banyak dosa, aku umroh dulu. Kayak gitu, guys. Karena umroh itu penghapus dosa. Ya, jadi justru banyak dosa pergi umroh. Bukan nunggu suci dulu baru pergi umroh. Banyak dosa pergi umroh, mohon ampun di depan multazam, mohon ampun di dalam raudhah, mohon ampun dalam Hijar Ismail. Gitu ya Zah. Iya iyalah. Ya, karena banyak dosa tuh kita pergi umroh. Ya, jadi bukannya tunggulah aku dulu nanti kalau hilang dosaku. Terus ada statement-statement dinampakkan nanti dosa kita di sana. Ya enggak lah teman-teman ya. Enggak seperti itu. Cuma kalau kita berbuat dosa di sana itu biasanya lebih besar dosanya. Itu aja kayak gitu kan. Nah, oke. Haib saya disebarkan oleh teman-teman. Haib saya disebarkan oleh teman-teman. Saya sedih. Saya malu ustazah, nggak apa-apa mbak, itu nggak bakal lama mbak. Palingan cuman sebulan, 2 bulan, walaupun setahun nggak apa-apa. Pesanku mbak stay tune di aktivitas mbak yang bermanfaat. Jangan hiraukan itu. Ya, nah biasanya kalau mbak hiraukan, mbak akan tergerus, mbak akan nanti jadi depresi dan merugikan diri mbak. Coba fokus dengan aktivitas yang membuat mbak kembali produktif tanpa harus memikirkan itu. Itu nggak akan berefek apa-apa kok. Hai masa lalu teman-teman dibuka oleh teman-temannya itu nggak akan berefek apa-apa kok ya dan itu tetap akan hilang dengan sendirinya ya nanti Mbak akan naik kelas dengan sendirinya ya aman aja abaikan aja Mbak aman aja udah ya Ustazah kalau udah sholat qobliyah subuh terus doa apa apapun doanya ya bebas ya. Oke, jawab dong yang mana? Catat lagi pertanyaannya. Jawab dong, dia udah di atas tuh, ditulis Mbak, ditulis pertanyaannya ya. Ustazah, apakah boleh menerima makanan yang sudah siap saji dari non-muslim? Boleh, kita dengan non-muslim boleh saling menasehati, saling memberi, saling menghadiahi. Boleh, nggak masalah ya, teman-teman nggak masalah. Bolehkah kita ke tempat orang yang bolehkah kita ke tempat orang yang lagi merayakan Natal? Nggak boleh. Ya, kalau dia naik syukuran naik rumah, kita datang, kita kasih hadiah boleh. Tapi kalau dia Natal, kita datang, itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Oke, hutang sama ibu tapi hutangnya udah ibunya udah meninggal, ganti dengan sedekah. Aku pernah lihat bibiku masak babi pas Natal, dia suruh makan di rumahnya, ndak usah. Kita lah yang makan babi nggak usah ya. Oke. Natal tuh nggak usah datang. Kalau mau datang karena dia teman baik kita, H-1 boleh, H+1 boleh. Jangan di saat Natalnya. Wakaf Al-Quran di FB bener nggak sih? Nggak bener. Aku nggak main Facebook.
Aku cuman ada di YouTube dan di TikTok. Jadi kalau ada orang yang ngambil video aku di Facebook itu bukan aku. Hati-hati main Facebook banyak penipuan termasuk atas namaku. Kalau di TikTok aman, teman-teman mau lihat di TikTok video aku mau aku spill produk apa beli aja nggak apa-apa di TikTok dalam pengawasanku. Oke. Jadi orang-orang yang nyuri video di TikTok pasti bisa aku hapus, pasti bisa aku matikan akunnya. Nah ya, jadi kalau di Facebook hati-hati. Masih main Facebook kah guys? Oke gitu ya. Ustazah punya hutang sama kakak sudah meninggal tapi tidak ada ahli waris ganti dengan sedekah. Ya Allah saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan kayak gitu. Untuk sementara aku cuma di TikTok dan di YouTube ya untuk sementara. At the end nanti aku nggak tahu perkembangannya ke arah mana ya. Ustazah sempet ngikutin juga di FB bukan aku ya guys. Nah, bolehkah kita akikahkan diri kita sendiri? Dalilnya lemah. Jangan ya. Ustazah, zakat emas apa benar dibayar hanya 1 kali seumur hidup? Kalau emasnya emas batangan setiap tahun. Kalau emasnya dalam bentuk perhiasan, cincin, kalung itu sekali seumur hidup. Oke? Oke, doa aku pengen umroh Ustazah. Oh, kalau pengen umroh baca doa umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke. Ustazah, gimana cara bayar hutang puasa tapi lupa berapa hari? Soalnya udah bertahun-tahun. Ya, kalau yang lalu abaikan kalau lupa. Ya, tahun ini jangan lagi lupa ya. Cukup dengan teman-teman kodo yang teman-teman ingat ya. Ustazah akikahnya udah besar boleh nggak? Boleh. Itu sama dengan pahala sedekah ya. Ini doa kalau pergi umroh ya guys. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Aku tadi telat sholat subuh. Laporan diterima. Besok jangan telat lagi. Ya lawak. Ustazah kalau kita sholat sunat apa tetap baca doa rojab? Iya Mbak Oma. Ya doa rojab sayang kalau nggak dibaca. Kalau Mbak Oma ada waktu, ya kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mbak Oma ada waktu nih, bacalah zikir rojab, doa rojab. Allahumma barik lana. Ya, coba kita buat teman-teman yang baru mampir. Coba kita pelajari lagi zikir rojab yuk. Yang pertama baca sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, nah itu dia. Oke, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah ini catat ya mai catat pula. Bukan catat apa namanya itu guys screenshot. Nah ini dulu ya. Oke, oke gitu ya. Oke ini ya. Nah ini teman-teman ya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya. Oke, udah. Udah itu yang pertama. Artinya ya SS ya Mbak Indah. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Yang kedua zikir Rajab ya. Subhanallah al-hayyu al-qayyum. Subhanallah al-hayyu al-qayyum ya. Oke, subhanallah al-hayyu al-qayyum ya. Ya. Saya udah beli parfum Dubai wangi banget. Iya dong, mantap kan? Mantap. Oke, subhanallah al-hayyu al-qayyum ya. Nah, nanti dibaca sebanyak-banyaknya ya. Usahakan baca habis sholat, kemudian kapanpun lah, pokoknya diperbanyak lah, ya kan? Diperbanyak aja zikirnya ya. Oke, doa rojab atau istighfar rojab, doa rojab, istighfar rojab. Nah, tadi kan Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya. Subhanallah ya hayyu ya al hayyu al qayyum ya. Nah, zikir rojab ya. Nah, tapi istighfar rojab lagi apa? Istighfar rojab adalah Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah, ini dibaca juga. Ini habis sholat boleh, banyak-banyak 100 kali pun boleh. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya ya, gitu ya. Kalau sholat tahajud, hajat, witir doanya digabung boleh, nggak ada masalah. Oke, oke gitu ya. Kalau pay letter riba enggak? Kalau dia kredit riba. Kalau langsung dibayar cuma dijadikan alat bayar, metode bayar nggak apa-apa ya.
Oke, Ustazah, oke, kalau sholat sunnah qobliyah, hadiah sholatnya lewat waktunya apa? Hadiah sholat, apa ini? Ustazah, kalau sholat sunat qobliyah, hadiah waktu sholat ya, lewat waktu ya, apa? Boleh terim, apa ini? Ustazah, kalau sholat sunnah qobliyah, hadiah waktu sholat ye, lewat waktu ye. Apa itu ye itu apa mbak? Sholatnya kali ya, lewat waktunya. Susah kali nih baca pertanyaan, lebih susah daripada ujian hidupku ku tengok. Ya Ustazah Solkah. Hah takut salah jawab mbak, coba diulang lagi ya mbak. Ustazah, oke gitu ya. Nih oke, zikir untuk mempercepat terkabulnya doa. Jadi gini, kita itu zikir dulu baru doa. Ketawa pula. Kita itu zikir dulu baru berdoa. Nah, kalau mau doanya terkabul itu di tempat-tempat mustajab doa ya. Kapan waktu tempat mustajab doa? Siap Mbak Elvira ya. Kapan tempat waktu mustajab doa? Yang pertama adalah antara azan dan iqomah ya. Oke, antara azan dan iqomah itu mustajab ya. Terdengar azan di masjid lalu kemudian teman-teman sholat lah. Oke. Kemudian yang kedua adalah mustajab, sholatlah, doalah. Kemudian antara saat sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, antara azan dan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, saat hujan lebat, saat petir berbunyi, saat sahur, saat berbuka gitu ya. Kemudian saat sepertiga malam dan habis sholat fardu. Oke, gitu ya. Nah itu tempat-tempat mustajab doa guys. Jadi kalau hujan, petir itu doa. Ya, Ustazah, qobliyah, ba'diyah lewat waktunya. Oh gitu, boleh. Misalnya nih, azan subuh jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman sholat jam 5. Ya jam 5 itu kan masih ada waktu subuh. Boleh aja teman-teman qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Sama dengan teman-teman kalau sholat zuhur. Zuhur itu azannya 12.30. Teman-teman baru sholatnya jam 1. Itu kan masih ada waktu subuhnya. Maka zuhurnya. Maka boleh qobliyah zuhur dulu, zuhur lalu ba'diyah zuhur. Oke? Oke, nah gitu ya. Ustazah, kalau kita lagi dalam saat azan boleh diteruskan mengaji nggak? Nggak boleh. Saat azan tuh diam, jawab azan ya. Oke, sampai hari keberapa baca doa rojab dan zikirnya? Kalau Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan itu dibaca sampai Ramadan aja. Tapi kalau subhanallah al-hayyu al-qayyum serta Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya boleh dibaca sampai kapanpun ya gitu ya. Madu encar tergantung cuaca saat panen Pak Eko ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah paham ya guys. Nah jadi itu dia subhanallah al-hayyu al-qayyum dibaca sampai kapanpun ya. Oke. Ustazah sujud terakhir berdoa dengan bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya kan di sujud terakhir kita dianjurkan berdoa gitu kan. Nah oke. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kan kita dianjurkan berdoa tuh. Kalau pakai bahasa Arab ya. Misalnya Robbana atina fid dunya hasanah gitu kan ya. Atau doa terhindar dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar ya. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ucapkan dalam hati aja ya. Sikap kita istri seumpama tidak sepemikiran dengan suami ketika di Mekah dan Madinah. Contohnya apa dulu? Kalau cuma soal teknis, makan dulu atau sholat dulu itu kan teknis, nggak apa-apa berbeda ya. Yang penting tidak soal agama yang satu salah yang satu benar ya. Ustazah, kalau kita mendahului imam berdosa besar ya. Ustazah, qobliyah zuhur berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4 rakaat. Agen briling nggak apa-apa mbak. Karena briling itu bisa top up dan semuanya. Itu mbak nanti dapat selisih keuntungan itu dari ujroh, upah. Nggak apa-apa itu mbak ya. Jawab azan bacaannya apa? Jawab azan. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Guys azan itu dijawab. Jangankan ngobrol, baca Quran aja berhenti guys.
Cara menjawab azan. Ketika muazzinnya mengumandangkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Nah, nanti ketika muazzinnya mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika muazzinnya mengumandangkan ketika muazzinnya mengumandangkan kalimat seperti eh, sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum gitu kan. Maka kita jawabnya sodaqta wa barorta ya. Sodaqta wa barorta. Nah udah setelah itu Allah bersama dan seterusnya ya. Oke, Ustazah apa sama dengan ya hayyu ya qayyum? Sama ya. Allahumma gfirli wa tub alaina sama Rabbi gfirli wa tub alaina. Enggak apa-apa, sama aja. Ustazah, oke kalau sedekah subuh pas jam 7 gimana? Enggak pas di waktu subuh karena habis sholat, enggak apa-apa ya. Yang penting masih dalam waktu subuh ya. Ustazah, kalau niat puasa berkali-kali dibaca boleh enggak? Perut saya perih saya baca lagi. Tidak usah, sekali aja. Kalau berkali-kali takutnya was-was ya. Oke. Ustazah, oke, hari ini oke gitu ya. Ustazah, kurma kalau ada di video teman-teman boleh beli langsung di video, itu nggak masalah, tidak harus di live kok ya teman-teman ya. Lewat video aku kurma cincin tasbih beli aja, ya kan? Atau di Sukses aku beli aja ya. Ustazah, apakah boleh berdoa di setiap sujud? Di sujud terakhir aja ya. Ustazah, istri saya mau ke Hijr Ismail. Pas pasti lama, suami nyuruh jangan karena waktunya sarapan dan mau keliling. Ikuti aja dulu, besok masih bisa ke Hijr Ismail ya. Oke. Hijr Ismail ya. Hijr Ismail nggak lama kok guys. Oke ya. Nah ini ya. Itu kan teknis itu. Nah, boleh ikutin suami, boleh ikutin istri. Nah, Ustazah, oke. Oke, sodak ketawa barorta kami membenarkan, kami menyaksikan ya. Ustazah, oke. Gimana cara hilangkan rasa sakit hati terhadap seseorang? Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Yang jangan mikirin dia terus. Sakit hati kita nggak akan berarti apa-apa. Mau kita ungkapkan dia belum tentu takut, mau kita balas kita berdosa, mau kita serang dia belum tentu mundur, abaikan aja. Oke, sama-sama ya. Kalau sholat duha jam 7 2 rakaat lagi jam 9 boleh. 7.30 2 rakaat, baring-baring. Jam 9 2 rakaat lagi, santai dulu pengen sholat lagi, boleh. Zikir rojab yang mana? Terus doanya apa? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku udah menyampaikan rojab seminggu sebelum rojab. Berarti ini hari ke-10 aku menyampaikan tentang zikir rojab. Teman-teman boleh lihat juga video-video aku ya. Oke, untuk zikir rojab itu adalah Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu dia. Kalau zikirnya subhanallah al-hayyu al-qayyum. Yang teman-teman gak boleh lupa adalah istighfar rojab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oke. Nah gitu ya. Nah ini dia Mbak. Allah ini dia aku sematin. Mbak boleh screenshot aja ya. Oke, Mbak boleh screenshot aja bagi teman-teman yang baru mampir. Klik aja foto aku di pojok kiri atas. Aku masih sering kok menyampaikan tentang rojab. Ya di ceramah-ceramahnya aku. Nggak usah khawatir yang ketinggalan. Nanti bisa belajar belakangan ya. Oke. Sampai kemarin aku masih menyampaikan tentang rojab ya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Ustazah, oke. Itu dia, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Bapakku kepala desa dapat undangan Natalan di gereja. Itu gimana Ustazah? Datang atau tidak? Mana boleh. Rasulullah itu pemimpin negara di kota Madinah. Rasulullah juga nggak pernah datang dan mengucapkan selamat Natal, tapi tetap memimpin dengan bijaksana. Ya, oke. Ustazah, oke. Gimana besok kan Natal?
Gimana puasa Daud? Nggak ada hubungan puasa Daud dengan Natal. Puasa aja lah, nggak ada hubungannya, Mbak. Oke, nggak ada haram puasa. Haram puasa itu cuman saat Idul Fitri, kemudian saat Idul Adha, kemudian hari tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha, kemudian hari Syak sehari menjelang Ramadan ya. Oke, aku minder sama Allah mau mulai dari mana taubatnya? Dari manapun. Ya, tinggalkan dosa. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya, ya. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita benar-benar bertaubat, guys, ya. Kalau kita benar-benar bertaubat, apa kata Allah? Allah akan ganti semua dosa kita dengan pahala. Jadi Allah bukan menghilangkan dosa kita, tapi dosa itu diganti dengan pahala. Ngeri kan itu? Mantap itu, guys. Allah Maha Baik, guys. Nah, kita aja yang selama ini banyak mengecewakan Allah. Sholat di rumah setelah azan, menunggu iqomah, tidak nunggu iqomah nggak perlu, yang penting udah di azan jawabnya ya. Oke, nah gitu ya. Oke, Ustazah, eh, kalau sholat taubat harus tidur dulu ya? Tidak. Berarti besok masih bisa puasa Senin Kamis ya? Besok kita puasa Senin Kamis. Dan itu udah termasuk pahala di bulan Rajab. Aku mau madu ya, nanti aku spill ya. Kalau diundang makan-makan teman Nasrani, bukan di hari H. Kalau bukan di hari H ya aku aja kemarin masih makan sama temanku yang Nasrani. Kalau di luar hari H nggak apa-apa ya. Aku aja kemarin masih makan dengan temanku Nasrani, Hindu, Buddha. Kita kemarin ada rapat, kita makan bareng. Zikir istighfar bolehkah wasilah buat anak dan orang tua? Boleh. Kalau oke. Ustazah, katanya ada madu keputihan di sini. Ada madu keputihan. Nggak mantap kali nama maduku guys. Keputihan namanya. Alamak jang. Madu keputihan ada. Maksudnya madu untuk mengatasi keputihan. Secantik itu madu akasiaku. Diganti nama madu keputihan. Sangat tidak terhormat maduku. Iya, kalau teman-teman keputihan kayak asam lambung, asam urat, haid nggak lancar, kayak vertigo, pengen hamil, ya udah banyak yang berhasil hamilnya, kayak jantung, empedu, liver, itu madunya madu akasia. Beli madunya karena tanggal 1 Januari izin minta maaf, udah 3 tahun kita jual madu itu, udah ratusan ton teman-teman beli, seminggu itu ada 6.000 repeat order, berarti 6 ton, itu yang repeat order doang dan rata-rata per hari ratusan kilo, nggak pernah puluhan kilo di akun kita. Itu semuanya udah harga